Berarti ada dua titik di sini nih. Nih. Titiknya berapa aja? Misal kita namai ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Jadi tinggal kita cari. Di mana titik A itu dia merupakan perpotongan antara X plus Y sama dengan 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di Bahas Matematika kita kali ini, kita akan coba menentukan suatu penyelesaian dari permasalahan program linear, di mana tentunya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, bahwa kita harus mengubah ke dalam bahasa matematika, atau kita akan membuat model matematika untuk fungsi kendalanya. Kemudian kita juga harus membuat fungsi objektifnya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita menentukan fungsi kendala dan juga fungsi objektifnya, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Baru nanti pada daerah penyelesaian tersebut ada yang dinamakan dengan titik-titik sudut, dan titik-titik sudut itu adalah titik ekstrimnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita uji ke fungsi objektifnya, lalu kita simpulkan apakah yang tindakannya itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, langsung saja kita akan ke kasus yang pertama. Misalkan di sini ada sebuah UMKM, di mana UMKM tersebut memproduksi dua jenis kue. Setiap jenis kue jenis 1 itu modalnya 10.000 dengan keuntungan 50%, dan kue jenis 2 modalnya 20.000, keuntungannya adalah 20%. Jika modal yang tersedia itu adalah 1 juta dan paling banyak hanya dapat memproduksi 80 kue, maka keuntungan terbesar yang dicapai dari modal awalnya kira-kira berapa? Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memodelkannya terlebih dahulu. Mari kita modelkan. Kalau kita lihat di sini ada dua jenis kue, yaitu kue jenis 1 dan juga kue jenis 2. Jadi kita buat tabel bantu terlebih dahulu, di mana ini adalah kue 1 misalkan, dan ada kue 2. Di mana untuk kue 1 dan kue 2 itu ada modalnya. Modalnya untuk kue 1 sendiri dia adalah 10.000. Kemudian untuk kue 2 dia adalah 20.000. Sedangkan modal yang dimiliki itu dia adalah 1 juta rupiah. Kemudian berikutnya adalah paling banyak hanya dapat memproduksi. Berarti ada produksi di sini. Produksi, dimana kalau kue jenis 1 dan kue jenis 2 itu paling banyak memproduksi 80 kue. Kemudian ada juga di sini adalah keuntungan. Ya. Keuntungan. Bagaimana nih keuntungannya? Keuntungannya kalau dari kue jenis 1 dia adalah 50% dari modalnya. Berarti kalau modalnya 10.000 dia untung 50%, berarti keuntungannya dia adalah 5.000. Kemudian yang kue jenis 2 dia adalah 20% dari 20.000. Berarti berapa tuh? Dia adalah 4.000 ya. Nah, sekarang setelah ini kita buat model matematikanya, di mana kita misalkan kue jenis satunya dia sebagai X dan kue jenis 2-nya dia sebagai Y. Maka kita peroleh fungsi kendalanya. Fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya yang pertama berarti 10.000 X ditambah dengan 20.000 Y, karena modalnya 1 juta berarti kan dia kurang dari sama dengan 1 juta. Atau kalau kita ingin menyederhanakannya, itu kita boleh sederhanakan. Ya, nolnya kita masing-masing kita coret 40 gitu ya, biar lebih sederhana. Jadi fungsi kendala yang pertama itu adalah X ditambah dengan 2Y itu kurang dari sama dengan 100. Kemudian untuk yang kedua itu adalah X plus Y itu kurang dari sama dengan 80. Dan jangan lupa juga karena kuenya itu nggak mungkin negatif, maka X-nya dia lebih dari 0 dan Y-nya dia juga lebih dari 0. Ini untuk fungsi kendalanya.
Kemudian kalau fungsi tujuannya bagaimana? Kalau fungsi tujuannya itu dari keuntungannya, ya. Maka fungsi tujuannya atau f(x)(y) dia sama dengan, nah ini juga bisa kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan ya. Jadinya dia adalah 5x ditambah dengan 4y. Baru setelah itu kita buat yang namanya DHP-nya. Jadi kita gambarkan DHP-nya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita gambarkan ini untuk grafiknya, di mana ada dua sumbu di sini, sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk persamaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Jadi kita bisa membuat tabel bantu, di mana X plus 2Y dia sama dengan 100, yang artinya kalau X-nya dia 0, Y-nya dia adalah 50, kemudian kalau Y-nya 0, X-nya adalah 100. Maka kita hubungkan titik 0,50 dan juga 100,0. Oke, kita hubungkan. Misalkan dia gini nih. Nah, di sini adalah 50 dan di sini adalah 100. Nah, kemudian berikutnya X plus Y sama dengan 80. Artinya kalau X-nya dia bernilai 0, maka Y-nya 80. Terus kalau Y-nya bernilai 0, X-nya dia adalah 80. Sehingga bagaimana? Sehingga untuk grafiknya berarti di 80 dan juga 80 dihubungkan. Nah, seperti ini. Jadi ini misalkan 80 dan ini adalah 80. Maka setelah kita bisa menggambarkan grafiknya, kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Daerah himpunan penyelesaiannya mana? Daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini gitu ya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian ini? Ini bisa teman-teman coba perhatikan di video kita sebelumnya gitu ya. Maka di daerah himpunan penyelesaian ini ada titik-titik ekstrim namanya. Ini ya. Di sini 0,0, di sini 80,0, di sini 0,50 dan di sini berapa nih? Di sini adalah perpotongan antara kedua grafiknya. Artinya kita perlu memotongkan, yaitu X plus 2Y sama dengan 100 dan juga X plus Y sama dengan 80. Nah, tinggal kita lakukan eliminasi. Maka diperoleh nilai Y-nya dia sama dengan 20. Kalau Y-nya 20 artinya X-nya dia sama dengan 60. Maka titik di sini itu adalah 60,20. Baru ke langkah yang terakhir kita lakukan yang namanya pengujian titik untuk menentukan di mana letak maksimumnya. Nah, uji titik ini kita tuliskan titik-titiknya, yaitu X, Y. Terus fungsi tujuannya juga kita tuliskan. Nah, titiknya tadi ada 4. Yang pertama adalah 0,0. Terus yang kedua adalah 80,0. Terus yang ketiga adalah 0,50. Dan yang terakhir barusan perpotongannya adalah 60,20. Oke. Fungsi tujuannya tadi di atas adalah 5x tambah 4y. Berarti di sini adalah 5x tambah 4y. Artinya ketika X dan Y-nya 0, maka 0 di sini. Ketika X-nya 80, Y-nya 0, berarti dia adalah 400. Kemudian kalau Y-nya 50, X-nya 0, berarti dia adalah 200. Dan yang terakhir, ketika X-nya 60, berarti kan dia adalah 60 kali 5. Kita tuliskan terlebih dahulu 300. Kemudian ditambah dengan 20 kali 4, yaitu 80. Maka ini dia sama dengan 380. Maka yang maksimum yang mana? Yang 400. Tapi jangan lupa, tadi untuk fungsi tujuannya kan kita bagi dia dengan 1000. Artinya kita harus kalikan dia dengan 1000. Maka keuntungannya itu adalah 400.000. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah
maka keuntungan terbesar yang dapat dicapai dari modal awalnya itu adalah jawabannya 400.000. Nah, itu adalah bagaimana cara menentukan penyelesaian dari masalah program linear. Kemudian kita akan coba contoh yang kedua, di mana untuk contoh yang kedua di sini, misalkan untuk dapat diterima di perguruan tinggi, seorang siswa harus lulus tes TPA dengan nilai tidak kurang dari 450. Oke, langsung saja kita akan modelkan. Jadi, untuk kasus yang kedua, di sini disebutkan bahwa TPA-nya nilainya tidak kurang dari 450. Artinya apa? Artinya TPA-nya itu dia nilainya harus lebih dari sama dengan 450. Kemudian berikutnya, nilai TOEFL itu nilai minimalnya adalah 500. Artinya TOEFL-nya ya, dia juga harus lebih dari sama dengan 500. Yang ketiga, jumlah nilai keduanya yaitu TPA dan TOEFL. TPA plus TOEFL dia tidak boleh kurang dari 1000. Artinya ini itu dia harus lebih dari sama dengan 1000. Maka tentukan batas minimal nilai TPA dan TOEFL yang mungkin agar dapat diterima. Oke, berarti bagaimana langkahnya? Langkahnya ya, kita misalkan dulu, misal TPA-nya tadi adalah X, maka yang pertama X harus dari sama dengan 450. Kalau TOEFL-nya itu kita misalkan Y, maka Y-nya lebih dari sama dengan 500. Berikutnya adalah X plus Y, dia harus lebih dari sama dengan 1000. Nah, setelah ini bagaimana nih? Setelah ini kita harus menggambarkan DHP-nya. Untuk apa nih untuk menggambarkan DHP? Untuk mengetahui titik-titik ekstrimnya gitu ya. Jadi kita gambarkan nih. Kita gambarkan. Yang pertama, di sini ada X dan Y sama dengan 1000. Artinya kalau X-nya 0 kan Y-nya 1000. Terus kalau Y-nya 0, X-nya dia juga 1000. Ya, kita hubungkan aja 1000 dan 1000. Misalkan 1000 itu segini gitu ya. Nah, ini misal 1000, ini juga 1000. Jadi kita menggunakan skala gitu ya. Kemudian Y-nya dia 500. Oke, Y-nya 500 berarti kan dia merupakan suatu persamaan garis lurus. Kalau segini 1000 berarti 500 seperti yang di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Agak bawahan dikit. Nah, ini dia Y-nya adalah 500. Kemudian X-nya dia adalah 450. Berarti 450 itu di sini gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini misalkan dia adalah 450. Maka daerah himpunan penyelesaian mana? Daerah himpunan penyelesaian adalah yang ini gitu ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian berarti ada 2 titik di sini nih. Nih. Titiknya berapa aja? Misal kita namai ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Jadi tinggal kita cari. Di mana titik A itu dia merupakan perpotongan antara X plus Y sama dengan 1000 dan X sama dengan 450. Maka kalau X-nya dia 450, Y-nya dia adalah 550. Maka kita peroleh 450,550. Ini adalah titik A. Kemudian kalau titik B, dia perpotongan apa? X plus Y sama dengan 1000. Kemudian apa nih? Dan Y sama dengan 500. Maka apa? Maka untuk X-nya dia sama dengan 500 dan Y-nya dia juga 500. Gitu ya. Sehingga setelah itu, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah batas minimal nilai TPA dan TOEFL yang mungkin agar dapat diterima. Ya udah, berarti batas minimalnya itu ada 2 kemungkinan yaitu diterima. Yang pertama bisa 450,550 ini ya. Atau bisa juga 500,500. Nah, ini adalah batas minimal dia itu akan diterima.
Oke, itulah penjelasan video kita kali ini terkait dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan program linear. Silakan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.